Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Jumat siang yang dilaksanakan oleh House of Prayer for Everyone. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan membahas hal yang sangat pasti yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Destined to succeed, ditetapkan untuk berhasil. Tentu saja semua orang mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk apa saja yang dikerjakan dan dilakukannya itu supaya bisa berhasil, supaya sukses. Dan itu akan sangat menggirangkan dan merupakan sesuatu yang sangat membanggakan kalau apa yang kita telah rancangkan, kita lakukan ya dengan begitu sungguh-sungguh, lalu kemudian hasilnya baik. Sebagai petani, kalau dia sudah menanam dan kemudian rawat pertanian, dia airi tanah sehingga menjadi gembur dan subur, lalu kemudian dia tunggui, lalu kemudian hasilnya bisa kelihatan, dia akan sangat senang. Nah, kalau kita berbicara tentang kepastian untuk berhasil, sebenarnya itu bukan merupakan sebuah yang hanya sekadar untuk memberikan kepada kita suatu harapan-harapan yang baik atau bisa menyenangkan telinga dan sebagainya. Tetapi ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan dan sangat alkitabiah. Yang diciptakan Tuhan itu kemudian tidak akan terproses dalam satu sampai kemudian apa yang diciptakan itu bisa mencapai hasil-hasil yang maksimal. Kalau itu merupakan makhluk hidup atau sesuatu yang merupakan sesuatu yang bisa dikembangkan. Dan kalau penciptanya itu adalah Tuhan, perancangnya adalah Tuhan, tentu dia selalu merancang yang berhasil dan baik dan pasti akan. Kita juga lihat pada waktu Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka dia berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel bahwa mereka itu akan pergi ke satu tempat tujuan yang pasti, yaitu tanah perjanjian. Nah, pada waktu dia berkata begitu, maka tentu saja ada sesuatu harapan yang besar yang muncul dari kehidupan orang-orang Israel, terutama Musa, bahwa mereka akan beralih dari kondisi situasi Mesir yang sungguh-sungguh membuat mereka menjadi sangat menderita, dan kemudian mereka akan mencapai satu tanah perjanjian yang dijanjikan berlimpah dengan air susu, madu, dan sebagainya. Maka itu mereka berjuang untuk bisa mencapai tanah perjanjian itu. Nah, apa yang Tuhan katakan itu merupakan sebuah kepastian. Cuma persoalannya, apakah orang-orang Israel yang mendengar pernyataan dan janji Tuhan itu semuanya itu kemudian bisa meraih, mencapai tanah perjanjian? Begitu banyak yang tidak bisa mencapainya. Itu juga merupakan sebuah pertanyaan baru. Kenapa mereka tidak bisa mencapainya? Yang kita tahu bahwa akhirnya seluruh generasi yang dewasa yang meninggalkan Mesir itu tidak mencapai tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb dengan generasi junior dan mereka yang lahir di padang gurun yang kemudian bisa mencapainya. Nah, sekarang yang kita sedang bahas itu bukan kenapa mereka gagal, apa sebabnya mereka tidak bisa berhasil, tapi kita akan membahas tentang kepastian. Kalau Tuhan telah menyatakan tentang suatu tujuan akhir yang baik, maka itu pasti telah disiapkan oleh Tuhan.
tentu saja itu ada hal-hal yang harus kita renungkan dan hayati bersama. Nah, saya ingin berbicara tentang kenapa itu keberhasilan adalah sebuah kepastian untuk kita sebagai umat ciptaannya. Nah, kita harus kembali kepada bagaimana manusia itu diciptakan. Apa yang diletakkan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia yang sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, berbeda dengan binatang-binatang yang diciptakan. Yang sangat menarik di sana adalah kepada manusia itu dipatrikan jati dirinya, ya, ditetapkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita bertanya, who am I, siapa saya? Maka sebenarnya kita bisa berkata, saya itu memiliki gambar dan rupa Allah. Kita sama seperti dia sebenarnya. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27. Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada sesuatu yang sangat luar biasa di sini, bahwa Tuhan secara serius dan sungguh-sungguh menciptakan manusia, Adam dan kemudian Hawa. Itu dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa itu harus dilakukan oleh Tuhan? Karena sebenarnya Tuhan mendelegasikan otoritas kewenangannya atas dunia dengan segala ciptaannya itu kepada manusia. Karena dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Untuk itu, ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Dikatakan menurut gambar Allah. Jadi ada karakter Allah yang diletakkan di dalam kehidupan manusia, sekaligus merupakan otoritas yang diberikan kepada manusia, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh manusia itu sebenarnya akan mendapatkan hasil-hasil yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Karena mereka itu diberikan otoritas, sehingga kemampuan untuk bisa melaksanakan tugasnya itu telah dilengkapi oleh Tuhan kepada manusia. Sehingga kepastian untuk apapun yang dikerjakan oleh manusia itu bisa jadi, bisa berhasil, itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena coba kita perhatikan, semua yang diciptakan Allah itu mempunyai maksud dan tujuan. Lalu kemudian untuk kemudian maksud dan tujuan itu bisa dicapai oleh makhluk ciptaannya itu, maka dia diberikan potensi-potensi yang bisa kemudian dia lakukan untuk bisa meraih apa yang sebenarnya harus dilakukan atau harus didapatkan. Kita tahu ikan itu Tuhan ciptakan untuk berada di dalam air, di laut atau di sungai atau di danau. Dan dia memang diciptakan untuk melakukan banyak hal yang merupakan kerinduan Allah untuk ikan di dalam air, dalam segala sesuatu yang bisa dikerjakan. Maka itu kalau kita lihat, ikan-ikan itu pasti bisa berenang. Pasti bisa berenang. Karena untuk dia bisa hidup di air, tidak mungkin dia tidak bisa berenang. Dia harus bisa berenang. Berhasil mendapatkan makanan dan melakukan semua yang bisa dilakukan, maka dia harus berenang. Jadi kalau ikan tidak bisa berenang, maka tentu ada problem, ada masalah. Kenapa dia tidak bisa berenang? So, kalau dia ikan, dia pasti bisa berenang.
burung itu di angkasa. Dia akan bertengger, bersarang di atas pohon-pohon. Dia akan melakukan semua aktivitas dan semua fungsinya itu di atas. Maka itu dia bisa terbang. Jadi kalau burung tidak bisa terbang, tentu ada masalah. Sebab burung itu sejak dia lahir, itu sudah punya potensi untuk terbang. Setelah dia mampu untuk bisa mengepakkan sayapnya, dia pasti akan meluncur ke atas, ke udara. Apalagi kalau kita bicara burung Raja Wali, maka dia tentu punya kemampuan terbang yang sangat dahsyat, itu sehingga dia bisa melesat ke angkasa sangat tinggi. Dan dia justru dapat memanfaatkan semua badai yang datang untuk lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Burung bisa terbang. Jadi manusia diciptakan untuk menguasai langit, dan menguasai bumi, menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Maka itu manusia pasti akan berhasil untuk mengelola dan melaksanakan semua tanggung jawabnya di atas muka bumi. Luar biasa, ya, bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu selalu saja meletakkan kepada kita kapasitas-kapasitas yang kita akan gunakan untuk kita bisa meraih keberhasilan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu pemazmur yang telah melakukan banyak hal dan luar biasa. Dia mengenal siapa dirinya. Dia tahu dia merupakan salah seorang anak, ya, di dalam keluarga Israel yang sebenarnya pada waktu awal itu diabaikan, dianggap bahwa dia tidak memiliki hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kerajaan Israel. Tapi kemudian Allah pilih dia, Allah angkat dia, Allah urapi dia, dan kemudian dia menjadi raja. Lalu kemudian apapun yang dikerjakan luar biasa, dikatakan di dalam Alkitab berhasil. Maka itu pada suatu ketika dia berkata begini dalam sebuah perenungan dalam Mazmur pasal 8 ayat 3 sampai 6. Jika aku melihat langitmu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tadi kita lihat bahwa akhirnya pemazmur di sini, Raja Daud, mengetahui kenapa dia bisa berhasil. Karena Tuhan telah menetapkan dia untuk melakukan semua yang bisa dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Karena gambar Allah, ya, karakter Allah, kemampuan dari Allah yang ada padanya, sehingga kemudian dikatakan semuanya itu diletakkan di bawah kakinya, sesuai dengan pernyataan Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka diciptakan. Memang kemudian masalah yang paling besar yang harus kita renungkan bersama adalah manusia jatuh dalam dosa. Akibat kejatuhan itulah yang kemudian kita mulai mengenal atau melihat tentang kegagalan demi kegagalan. Banyak yang kita rencanakan, tapi berapa banyak yang bisa kita hasilkan dalam hasil yang baik. Mungkin kebanyakan yang kita rencanakan itu gagal. Kita kemudian merasa kecewa dengan kehidupan ini. Ada banyak orang karena putus asa, bunuh diri karena apa yang dia inginkan, dia cita-citakan, dia tidak bisa raih, dia tidak bisa dapatkan hasilnya. Dan itu adalah keadaan manusia akibat manusia telah jatuh dalam dosa. Karena apa? Gambar Allah yang menyatakan tentang keajaiban potensi ilahi di dalam diri manusia itu hilang. Kemuliaan Allah itu hilang. Bahkan manusia diancam untuk dihukum, dibinasakan. Itu sebabnya memang akhirnya kita berhadapan dengan kehidupan yang dari waktu ke waktu itu selalu saja berhadapan dengan berbagai kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi frustrasi atau merasa bahwa tidak mungkin kita bisa melanjutkan kehidupan ini. Digambarkan dalam kitab Roma pasal 1, kalau saudara bisa baca dalam perikop mulai pasal 1 mulai ayat 20 seterusnya, ya.
Saya coba baca dalam Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu sebabnya kita gagal. Karena kita atau umat manusia yang tidak percaya kepada Allah, walaupun mengenal Allah dengan semua ciptaan yang telah ada yang bisa mereka lihat di sekitar mereka, itu mereka tidak bisa kembali kepada Allah dan memuliakan Allah. Atau paling kurang mereka tidak tahu bagaimana caranya bisa dapat memuliakan Allah dengan benar. Bagaimana bisa meminta kembali akan potensi besar dalam kehidupannya untuk dia bisa melakukan semua karya-karya dan kemudian mendapatkan kepuasan dari hasil-hasil yang dicapainya. Kita lihat di sini dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan seterusnya, di mana akhirnya manusia yang dilakukan adalah semua yang sangat menyakiti hati Allah. Pikiran mereka yang sia-sia, hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Itu dikatakan dalam Roma pasal 3:23 bahwa karena manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah telah lenyap. Terang Allah itu tidak ada lagi. Kemudian mereka hidup dalam kegelapan, maka terjadilah banyak hal yang sangat menghancurkan dan merusakkan dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang ada dalam kehidupan manusia, kondisi-kondisi kegagalan dan kehancuran dari waktu ke waktu, itu kemudian ditilik oleh Allah. Dan Allah merasa kasihan terhadap umat manusia yang sedang berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Kasih Allah kemudian diwujud nyatakan dengan dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Itu dalam Yohanes 3:16. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan problem besar umat manusia, untuk membuat manusia bisa bangkit kembali, untuk manusia bisa memiliki kembali potensi Allah, untuk manusia bisa kembali menerima gambar Allah, menerima tentang hal-hal yang sangat baik yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mereka merancang segala sesuatu yang benar dan kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jati diri daripada umat manusia itu dipulihkan dengan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib, darahnya yang tertumpah itu menjadi harga tebusan supaya manusia yang seharusnya binasa dengan kehidupan yang gagal dari waktu ke waktu dipulihkan, dilahirkan kembali supaya berjalan pada satu jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka Rasul Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita lihat bahwa ada sesuatu yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia tahu bahwa manusia itu mahal, diciptakan dengan luar biasa, secara khusus oleh Tuhan. Dan kemudian sekarang rusak dan hancur, dan hidup dalam kegagalan dan ketidakberdayaan, penuh dengan kekecewaan, bahkan nyaris mau binasa semuanya. Tapi puji Tuhan, dia datang, dia menebus, haleluya. Jati diri manusia itu dipulihkan kembali. Maka itu dikatakan pada waktu kita percaya kepadanya, kita lahir kembali. Roh kita dipulihkan. Roh kita mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita, sehingga kita bisa berjalan dalam pertobatan, dalam kehidupan yang baru. Maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin berhasil, maka pada waktu kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, maka kita juga sekaligus harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ini untuk dipulihkan oleh Allah. Untuk pemulihan itu perlu mindset kita itu diatur kembali. Cara berpikir kita tentang kehidupan itu harus diatur kembali.
dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini, kita supaya dibaharui dalam roh dan pikiran. Dalam Roma pasal 12 itu ayat 2 dikatakan bahwa kita harus mengalami suatu perubahan di dalam cara berpikir kita, pada budi kita, pada mind kita, pada pikiran kita. Sama dengan dikatakan supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Bahkan di dalam ayat ini itu sudah lebih mengarahkan kepada sikap dan sepak terjang orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Karena di dalam kalimat kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu itu to be renewed in your mental attitude. Ya, to be renewed in your mental attitude. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana sikap mental. Sikap mental. Itu yang kemudian kita kenal tentang attitude kita. Itu adalah yang telah dibaharui oleh Tuhan. Yang tadi kita sebut sebagai yang kemudian menjadi gambar Allah. Mental kita itu harus kita munculkan seperti sesuatu yang berkaitan dengan karakter Kristus. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan memiliki sebuah kepastian untuk berhasil. Sama seperti burung pasti bisa terbang, ikan pasti berenang, maka orang-orang percaya kepada Tuhan pasti bisa berhasil dalam semua apa yang dikerjakannya yang didasarkan pada kehendak Tuhan. Kalau kita telah percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mental attitude kita itu telah dibaharui, mindset kita telah dibaharui, maka kita akan melihat bahwa keberhasilan itu merupakan sesuatu yang pasti, atau keberhasilan merupakan sebuah keniscayaan, karena keberhasilan itu sudah langsung dirancang oleh Allah. Jadi kita itu dirancang untuk berhasil. Dirancang untuk berhasil. Seorang anak pergi ke sekolah itu dirancang untuk tamat. Ya, dirancang untuk tamat. Nah, untuk bisa tamat maka kemudian dia harus mengikuti semua proses belajar dengan benar, maka dia akan tamat. Pasti tamat. Sekolah mana saja itu telah dirancang, orang yang masuk sekolah itu harus tamat atau pasti tamat. Bagaimana untuk tamat? Itu tidak kemudian sepertinya ya asal saja sudah masuk dan kemudian tidak belajar dan tidak melakukan semua aktivitas pendidikan lalu kemudian bisa tamat. Tidak mungkin. Itu proses yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mengikuti proses ilahi, maka rancangan Allah untuk kita berhasil pasti akan kita alami. Sama seperti tadi saya katakan, orang-orang Israel keluar dari Mesir itu telah ditetapkan untuk mencapai tanah perjanjian Kanaan. Tapi untuk mencapai tanah perjanjian Kanaan, mereka harus melewati laut, kalau laut atau beraut, mereka harus tiba di Sinai, mereka harus berjalan di padang gurun dan melakukan semua kehendak Tuhan. Maka kalau itu mereka lakukan dengan benar, mereka bisa tiba di tanah perjanjian. Tadi kepastiannya itu rupanya itu berkaitan dengan bagaimana kita mengikuti proses yang Allah luaskan. Jadi kita lihat keberhasilan itu adalah rancangan Allah. Mike Murdock dia berkata, winning doesn't start around you, but it begins inside you. Jadi keberhasilan itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita, tapi itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita. Jadi yang di dalam kita, attitude kita, yang sikap kita yang benar, gambar Allah, itu akan membuat bagaikan ikan bisa berenang, bagaikan burung bisa terbang. Itu juga kita harus yakin bahwa dia akan mengantar kita untuk meraih dan mencapai hasil-hasil yang maksimal.
Mungkin kita tidak berhasil untuk menjadi orang yang kaya raya, tapi mungkin kita berhasil sebagai orang yang tangguh, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Mungkin kita tidak mendapat kedudukan pada suatu kedudukan di sebuah organisasi atau di pemerintahan dan sebagainya. Tetapi kita pasti berhasil untuk dapat melakukan semua aktivitas kehidupan kita dengan benar. Bahkan bisa memberkati banyak orang yang lain. Banyak jiwa dapat dimenangkan oleh cara kita untuk melayani jiwa-jiwa. Kita berdoa, kita menginjil, dan kemudian banyak jiwa dapat dimenangkan. Dan itu merupakan hal-hal yang bisa dikaitkan dengan keberhasilan kita, ya. Itu apa yang di dalam. Winning doesn't start around you, but it begins inside you. Jadi kita cobain, perhatikan apa yang di dalam. Itu adalah Kristus Tuhan dengan keajaiban, potensi, kemampuan yang luar biasa yang dikaruniakan pada kita. Lalu kemudian kita gunakan di dalam semua aktivitas, tugas dan pelayanan kita, kita pasti akan berhasil. Karena dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 kan dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya rancang bangun yang luar biasa bagi Anda, bagi saya, bagi saudara. Demikianlah firman Tuhan katanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita lihat Tuhan mempunyai ketetapan rancangan damai sejahtera. Kalau kita sekarang berada dalam kehidupan yang begitu menakutkan, begitu mengancam, dan kemudian seolah-olah semuanya gelap dan tidak bersahabat, tidak berarti rancangan Tuhan itu tidak berlaku dalam hidup kita. Itu tetap ada. Mungkin sekarang Dia mengaruniakan kita kemampuan untuk mengatasi segala masalah itu, dan kemudian kita bisa melihat pintu terbuka yang baru. Di sana ada berkat-berkat besar yang Tuhan sediakan. Dikatakan juga bukan rancangan kecelakaan, tapi kemudian kita berkata sekarang kita dalam masalah, ya. Kita sudah hampir 4 bulan tidak bisa bekerja, ya. Kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Itu celaka ini. Celaka dapur kita, celaka keluarga kita, celaka anak-anak kita. Tidak, saudara. Ini adalah cara Tuhan untuk supaya kita kemudian mencari jalan keluar di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, sambil kita membangkitkan apa yang ada di dalam hidup kita. Ya, mindset kita kemudian sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Mental attitude kita itu kita arahkan secara benar, kita fungsikan secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan melihat akhirnya kita akan mengalami apa yang tadinya kita anggap tidak mungkin, itu kemudian ternyata ada. Sama dengan bangsa Israel waktu di padang gurun, mereka menjadi kecewa. Mereka berkata kepada Musa, kenapa kami tidak kembali saja ke Mesir? Kami harus berada di padang gurun, harus berpindah, dan kami harus digempur oleh suku-suku bangsa yang ada di padang gurun ini. Mereka menjadi begitu takut dan kecewa di sana. Tapi kemudian Musa meminta, teruslah berjalan, teruslah berjalan. Haleluya. Walaupun memang kemudian generasi yang lama itu bergelimpangan dan tewas di padang gurun, tetapi orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu kemudian melihat di seberang sungai Yordan, mereka melihat tanah perjanjian. Haleluya. Mereka mengalahkan Yeriko, mereka menguasai semua kawasan, dan tanah itu menjadi milik Israel. Rancang bangun Allah itu sungguh menakjubkan. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi keberhasilan kita itu dapat kita lihat dari keberhasilan Yesus. Yesus mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya. Sebagai anak Allah, ya, banyak sekali tantangan. Tapi Dia adalah satu tokoh teladan yang kemudian kalau kita berhadapan dengan berbagai banyak tantangan, kita lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung. Dia tidak pernah gagal. Dia pernah disalibkan.
Dia pernah mati, tetapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Jangan stop pada dia disalibkan. Jangan stop pada dia mati di atas kayu salib. Kita maju terus. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Kita maju terus melihat kepada perjalanan Yesus. Dia pada hari ke-40 setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Wow, haleluya. Saya ingin kita akan melihat dia sebagai yang sulung. Dia tidak bisa dihentikan oleh semua kekuatan apapun yang datang di hadapannya. Dia adalah tokoh yang memberikan teladan kepada kita karena dia menjadi yang sulung. Kita telah dipilih dari semula, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ingat, kita diciptakan atau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu dipulihkan pada kita. Maka kalau Yesus berhasil, kita pasti berhasil. Kita tidak usah peduli dengan apapun yang mungkin ada di sekitar kita. Tapi percayalah, kita adalah orang-orang yang ditetapkan untuk berhasil. Nah, keberhasilan gereja itu adalah kemuliaan nama Allah. Ya, pasti. Ingat, karena kalau kita berbicara dengan kita ini produk Allah, maka sesuatu produk itu telah dirancang dari awalnya untuk berhasil pada bidang-bidang tertentu yang dihadapinya. Seperti produk yang dibuat oleh Apple Company. Apple Company itu punya beberapa produk unggulan seperti iPhone, iPad, laptop. Itu 3 produk unggulan dari Apple Company. Dan mereka telah merancang ini produk-produk ini untuk berhasil. Sampai sekarang iPhone merupakan sebuah produk unggulan untuk gadget yang dimana walaupun harganya sangat tinggi, itu orang berusaha untuk mendapatkannya. Kalau orang itu memegang iPhone, mereka punya kepercayaan diri lebih tinggi dari produk-produk yang lain. HP-HP yang lain itu, kadang-kala kalau berada bersama dengan produk iPhone itu produk yang lain itu disimpan dulu biasanya, karena mungkin agak malu yang pegang mungkin produk dengan merek yang lain, sedangkan temannya itu produk iPhone yang terbaru, iPhone 11 atau sekarang masuk iPhone 12 dan sebagainya. Dan luar biasa, kenapa dia begitu luar biasa? Karena dia memang diciptakan, dirancang untuk menguasai pasar iPhone, pasar iPad, pasar tablet, pasar laptop dan sebagainya. Itu adalah yang dirancang oleh pabriknya, oleh manufacturernya. Dan kita lihat yang sangat menarik bahwa pada semua produk dari Apple Company itu yang sangat terkenal itu adalah logonya. Logonya itu adalah buah apel yang tergigit. Itu ada. Jadi kalau kita kemudian buka laptop kita dan di belakang itu orang melihat itu buah apel yang tergigit, orang akan bilang, wah ini orang ini hebat juga ya. Apalagi kalau saudara punya iPhone yang terbaru, lalu saudara telepon dan orang lihat, wah ada Apple itu gambar di sana, itu jangan main-main itu. Walaupun mungkin dia tidak terlalu mahir menggunakannya, dia tidak bisa menggunakan seluruh aplikasi yang ada di dalamnya, tetapi dia sudah percaya diri. Karena apa? Ini logo ini, ini logo diri dari iPhone, jati dirinya itu, haleluya. Itu yang disebut sebagai sesuatu yang bisa memancarkan kebesaran dari perusahaan ini. Dan kenapa orang suka kepada produk ini? Kita harus tahu bahwa produk ini, kenapa orang sangat percaya? Karena mereka itu konsisten dengan apa yang dipublikasikan. Kalau saudara membeli produk ini, saudara unbox, buka boxnya, dan saudara mendapatkan itu produk itu, maka di situ juga sekaligus ada dengan itu buku panduan bagaimana kita menggunakan. Dalam buku panduan itu kemudian diterangkan, ditulis tentang bahwa ini bisa macam-macam, luar biasa, bisa dijadikan
telepon, bisa dijadikan untuk bisa mencatat, bisa digunakan untuk bisnis dan sebagainya, dan semua yang dikatakan itu memang begitu, bisa digunakan dan lebih unggul daripada yang lain. Tetapi yang paling luar biasa adalah mereka memberikan jaminan, waranti, ya, garansi dan waranti. Kalau produk saya ini, produk Apple ini rusak di tangan Anda setelah Anda beli, kembalikan itu ke authorized Apple yang terdekat. Dia akan menggantikan kalau itu rusak total. Kalau itu rusak untuk diperbaiki, dia akan perbaiki sampai kelar, sampai baik, dikembalikan kepada Anda dan Anda tidak perlu bayar. Dan itu sebabnya orang-orang Amerika senang sekali kepada Apple, karena dia memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa. Kalau ini rusak, kenapa sampai begitu luar biasa? Itu Apple memberikan jaminan kepada customer yang memiliki ini iPhone dan ini iPad atau laptop itu, bukan karena dia melihat siapa yang menggunakannya, bukan karena dia kenal Anda, tidak. Dia tidak perlu kenal Anda. Yang dia bela itu bukan Anda supaya Anda senang, tapi dia bela pada ini logonya Apple. Sebab kalau ini rusak, maka nama dari Apple bisa tercemar. Nama dari company-nya itu bisa tercemar. Saya mau katakan bahwa kita ini adalah produk dari Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, harganya mahal, untuk menciptakan sebuah produk yang heran. Saudara sebut nama saudara juga, yang dilahirkan kembali. Maka dia memberikan jaminan, kalau ada problem dan masalah pada kehidupan saya, pada kehidupan saudara, datang pada authorized yang mempunyai hak paten, ya, kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Di sana kita berlindung. Serahkan kepadanya, sampaikan kepadanya masalah. Dia akan segera menyelesaikan masalah kita. Dia menyelesaikan masalah kita sampai segalanya itu bisa beres dan selesai. Bahkan kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Perjanjian Baru, pada waktu Yesus berhadapan dengan orang kusta jadi tahir, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Itu karena dia mau membela karakter yang telah diletakkan di dalam kehidupan umat manusia, supaya muncul secara bersinar, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan dan terus dipermuliakan. Jadi kalau kita lihat tentang kenapa kita berpikir tidak mungkin berhasil, padahal sebenarnya kita telah ditetapkan untuk berhasil. Itu karena mungkin kita tidak paham dan tidak mengerti cara yang tepat. Bagaimana kita membangun komunikasi yang secara aktif dengan Dia. Bagaimana kita bisa membaca, menghayati dan merenungkan firman. Bagaimana kita harus terus berdoa dan berdoa. Kalau kita melakukan yang benar seperti itu, maka kalau ada problem dan masalah, pasti akan bisa dibereskan. Dan kalau kita menetapkan suatu rencana-rencana kerja, pelayanan atau rencana-rencana pekerjaan yang lain, Tuhan akan membela kita, memampukan kita untuk kemudian kita bisa mendapatkan keberhasilan. Kalau burung bisa terbang, kan ditetapkan untuk bisa berada di udara. Ikan bisa berenang, karena memang ditetapkan untuk berada di dalam air. Maka kita sebagai orang percaya ditetapkan untuk bisa berhasil di bumi ini, karena kita ditetapkan untuk menaklukkan dan menguasai seluruhnya. Kalau ada problem, Tuhan akan datang. Ingat, kita punya logo yang luar biasa. Logo kita itu adalah gambar Allah. Haleluya. Gambar Allah. Tuhan pasti membela gambarnya yang ada pada hati kita. Dan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa hebat, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya.
Haleluya. Betapa hebat kuasanya. Kalau kita percaya sesuai dengan kekuatannya. Jadi bukan karena kita ini hebat, tapi hebat itu karena kekuatan Allah ada pada kita. Maka destined to succeed, ditetapkan untuk berhasil, itu bukan semata-mata itu adalah karena kita bisa, karena kita orang cerdas, kita orang cakap, orang baik dan sebagainya. Bukan, tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena pada kita ada gambar Allah, karakter Kristus itu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan membuat apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Tuhan itu sungguh baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyatakan hal-hal yang luar biasa supaya kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Kami yakin kami akan meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan, karena kami adalah produk Allah dan logo gambar Allah itu ada pada kami. Engkau tidak mungkin membiarkan kami di tengah-tengah berbagai situasi yang sulit. Engkau akan membela dan menyelesaikan semua masalah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.